Setiap tahun, Indonesia itu jadi saksi salah satu pergerakan manusia terbesar di dunia. Ini bukan cuma soal jalan-jalan loh, ini adalah operasi logistik raksasa yang terjadi pasca Hari Raya Besar. Oke, kita bedah sama-sama ya. Coba deh bayangin, jutaan orang yang tadinya lagi kumpul-kumpul merayakan Lebaran sama keluarga di kampung halaman, sekarang harus balik lagi ke kota besar buat kerja. Pertanyaannya kan, gimana caranya ngatur tsunami manusia kayak gini? Nah, di Indonesia, fenomena ini punya nama keren, arus balik. Dan ini tuh bukan cuma istilah biasa, ini adalah sebuah konsep yang benar-benar ngegambarin betapa rumit dan besarnya skala kepulangan massal ini. Inilah, nih, inti dari obrolan kita kali ini. Oke, setelah kita paham konsepnya, sekarang ayo kita lihat lebih dalam lagi. Gimana sih perjalanan Akbar ini dimulai? Kita bakal fokus ke satu titik pusat, tepat di detik-detik libur Lebaran mau selesai. Di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, semua moda transportasi itu siaga satu. Tapi, biar kita dapat gambaran detailnya, kita kerucutkan fokus kita ke satu titik krusial. Pelabuhan Semayang di Balikpapan. Ini gerbang super penting di Kalimantan Timur. Sama kayak pas mudik, arus balik juga punya yang namanya hari puncak. Maksudnya, beberapa hari di mana pelabuhan itu bakal padat-padatnya. Nah, memprediksi kapan tepatnya puncak ini terjadi, itu kunci utamanya. Kenapa? Biar semua lancar dan nggak ada kekacauan. Nah, ini dia nih, prediksinya yang menarik banget. Menurut PL nih, perusahaan pelayaran nasional kita, puncak arus balik di Pelabuhan Semayang itu diperkirakan bakal terjadi dalam 2 hari beruntun. Catat tanggalnya, 29 dan 30 Maret. Puncak ini tuh nggak datang tiba-tiba ya, ada pemicunya. Dan pemicunya adalah kedatangan kapal-kapal penumpang raksasa dari salah satu kota paling sibuk di Indonesia, Surabaya. Nah, ini dia nih awal mula gelombangnya. Oke, di hari pertama puncak, tanggal 29 Maret, semua mata, semua perhatian tertuju pada satu kapal, KM Dorolonda. Kedatangan kapal inilah yang jadi penanda dimulainya gelombang besar arus balik dari Surabaya. Dan lihat angkanya, wow, kapal ini diperkirakan bawa sekitar 2.900 penumpang. Coba bayangin, itu jumlah yang luar biasa banyak cuma untuk satu kapal. Dan ceritanya nggak berhenti di situ. Besoknya, tepat di tanggal 30 Maret, datang lagi kapal kedua, KM Dobon Solo, dari rute yang persis sama. Dan coba tebak, kapasitasnya nggak main-main juga. Kapal kedua ini diprediksi membawa jumlah penumpang yang kurang lebih sama, sekitar 2.900 orang lagi. Ini benar-benar kayak mesin yang udah diatur presisi banget kan? Jadi kalau kita totalin, coba deh. Dalam waktu cuma 48 jam, 2 hari aja, Pelabuhan Semayang itu harus siap-siap menyambut kedatangan hampir 6.000 orang. Gila kan? Biar kebayang skalanya. Ini tuh sama aja kayak kita mindahin seluruh penduduk satu kota kecil, lalu kita turunin semuanya di satu dermaga, cuma dalam waktu 2 hari. Skalanya itu benar-benar masif. Nah, ngatur puluhan ribu orang dalam waktu sesingkat itu, jelas nggak mungkin dikerjain sendirian kan? Ini butuh kerjasama super solid dari banyak pihak. Yuk kita lihat siapa aja sih pahlawan di balik layar yang bikin semua ini berhasil? Nah ini dia timnya. Ada Pelindo yang ngurusin pelabuhannya, KSOP yang jadi polisi lalu lintas di laut, kepolisian yang jaga keamanan di darat, sampai TNI Angkatan Laut juga turun tangan. Ini benar-benar kerja bareng, sinergi namanya. Oke, dengan semua persiapan dan koordinasi tingkat dewa ini, pertanyaannya adalah, gimana hasilnya? Apakah semua kerja keras ini terbayar? Jawabannya ada di kutipan ini. Dengerin ya. Kepala Cabang PLNI Balikpapan Pak Ridwan Mandaliko bilang, tahun ini kami melihat angkutan lebaran berjalan paling baik. Semua penumpang bisa terangkut. Nah, kalimat semua penumpang bisa terangkut itu, kata kuncinya, itu adalah sebuah deklarasi keberhasilan yang luar biasa. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Kesuksesan arus balik tahun ini itu bukan kebetulan. Ini bukti nyata kalau berbagai lembaga mau kerja bareng, satu tujuan, mereka bisa loh ngatasin tantangan logistik yang paling rumit sekalipun. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang lebih besar. Apa yang kita lihat di Balikpapan ini sebenarnya adalah gambaran kecil dari masa depan transportasi massal. Dunia makin padat, orang makin sering bepergian. Bisa jadi pelajaran dari arus balik di Indonesia ini bakal jadi contoh buat negara lain. Gimana kita semua bakal beradaptasi? Nah, itu pertanyaan buat kita renungkan bersama.